Hey guys, jumpa lagi dengan saya. Lama nggak ketemu ya. Saya mau bilang terima kasih sih ya. Banyak-banyak terima kasih deh buat dukungan, support yang luar biasa banget. Nggak ngira loh ya, untuk single pertama saya, Kusadari. Minta doanya ya supaya segera diluncurkan lagu yang kedua. Nah, sore ini saya mau berbagi tentang pelajaran-pelajaran berharga yang saya pelajari, saya petik dari merawat tanaman saya. Nggak banyak sih ya, saya punya beberapa tanaman anggrek yang benar-benar saya bisa belajar pelajaran rohani melalui itu semua. Ikut ya. Nah, ini dia tanaman saya, ya. Beberapa di antaranya, ya emang sekarang lagi nggak musim bunga sih, ya. Tapi beberapa di antaranya masih tersisa bunga-bunga yang seperti ini, ya. Ini saya bukan ahli sih, tapi saya kenapa suka sekali dengan tanaman anggrek adalah karena warnanya, warna bunganya itu bermacam-macam, unik, dan yang luar biasa adalah biasanya tahan lama, seperti ini, ya. Warnanya ungu banget ya. Jadi warnanya itu maksimal ya, nggak ragu-ragu. Dengan melihat warna yang dalam seperti ini ya, menggambarkan satu sifat keadaan yang tidak ada keraguan, tidak ada abu-abu, tetapi benar-benar warnanya jelas. Ini awet bisa 3 bulan ini juga ya. Ini anggrek biasa, bukan anggrek bulan maksudnya ya. Juga awet 2-3 bulan. Kuningnya juga luar biasa. Saya punya beberapa yang tanaman anggrek bulan ini. Warnanya ungu. Kemudian ini juga anggrek bulan. Warnanya putih. Ini warnanya campur. Ini juga anggrek bulan. Warnanya juga ungu. Masih ada lagi ini yang belum pernah berbunga. Saya nggak tahu sih warnanya apa ya. Dan ini juga anggrek ini yang saya pegang ini adalah hadiah ulang tahun dari seorang teman yang ngerti kalau saya senang anggrek. Nah, saya mau cerita nih. Seringkali saya itu heran ya, kalau lihat orang bisa nangis karena kehilangan hewan peliharaan mereka. Saya tuh heran, bingung kenapa ya kok bisa sampai segitu dalam perasaan mereka. Sampai satu hari, kira-kira minggu yang lalu, saya itu nangis, bener-bener nangis. Serius, nangis bener. Karena apa? Waktu saya memperhatikan anggrek-anggrek saya, ini, kemudian yang ini. Nah, saya lihatin loh, mereka sepertinya sudah berminggu-minggu, bahkan lebih dari sebulan. Saya rawat mereka di tengah-tengah kesibukan saya sibuk banget loh. Sudah saya tuh pelit banget soal waktu ya. Yang lainnya nggak pelit, tapi soal waktu saya pelit. Saya kalau janjian sama orang telat 10 menit saya tinggal, karena waktu itu yang hilang nggak bisa kembali ya. Berharga sekali. Tapi saya masih luangkan waktu untuk merawat mereka. Saya siram mereka secara teratur ya. Saya juga memberi pupuk. Nah, sore ini adalah waktunya untuk mereka menerima pupuk ya, vitamin ya. Ini campuran 3 jenis vitamin. Saya nggak tahu namanya, tetapi saya beli di toko pertanian yang sudah dicampur ini ya. Tapi kalau saya kasih mereka ini, saya bilang ini, waktunya untuk kalian menerima vitamin D. Apa vitamin D? Vitamin doa. Sampai saya doain mereka ya. Saya semprotin, saya doain, tapi sejauh itu nggak tumbuh, bahkan cenderung mati. 2 hari berturut-turut saya ada di menara doa, saya nangis sama Tuhan. Saya nangis di kaki Tuhan. Tuhan, berilah saya hikmat bagaimana caranya saya bisa merawat tanaman-tanaman saya. Saya ingat saya membeli mereka bertahun-tahun yang lalu, nggak terlalu mahal. Kalau anggrek bulan itu memang paling mahal ya, yang saya punya. Satu batang seperti ini harganya sekitar 125.000 saja. Nah,
Pernah sih ada orang nawarin aku anggrek ya, harganya tahu nggak ya, tapi bagus banget, kuning panjang ya, harganya 650.000. Nggak berani aku, aduh 650.000 kalau makan bakso sebulan kali ya, akhirnya nggak jadi. Nah kembali ke sana ya, saya kemudian berdoa 2 hari berturut-turut, akhirnya Tuhan jawab. Nah yang ini ya, ini warnanya juga kuning, menarik ya, tapi ada cukup lama mereka tidak berbunga. Tuhan jawab doa saya tiba-tiba ingat tetangga saya sebelah sana rumahnya, sebelah saya persis. Dia juga membudidayakan anggrek, dia juga menawarkan untuk saya, dan ada beberapa batang yang saya beli dari dia ya. Ini, saya beli ini dari dia juga yang kuning ini. Kemudian saya datangi rumahnya, saya bilang, Mbak, kalau sempat tolong dong liatin anggrek-anggrek saya. Dia katakan, sekarang aja, mumpung gak ada kerjaan. Dia datang ke rumah saya tunjukin semuanya, dia angkat. Waduh, dia bilang bawa semua ke rumahku. Akhirnya saya gotong ya, dia bilangin cari tali, cari kawat, cari pot. Saya yang gak pernah ngerti toko bangunan nyari saking sayang kepada anggrek ya. Lalu kemudian saya pergi ke rumahnya, dia tunjukin beberapa yang dia tunjukin, termasuk ini. Dia angkat, dia bilang ini akarnya sudah asam, bukan basah lagi. Jadi masalahnya adalah tidak ada media yang membuat dia bisa tumbuh lagi. Akhirnya ditaruhlah arang ya. Dan lagi saya baru tahu saudara bahwa kalau anggrek itu akarnya sangat penting. Supaya anggrek itu bisa bertumbuh, bisa kemudian keluar daun-daun seperti ini lalu berbunga, akar itu penting sekali. Kalau akarnya itu goyah, karena saya nggak tahu, waktu saya pindah anggrek saya taruh aja, nambah media seperti ini, ada arang, ada yang seperti ini juga, lalu saya biarin aja gini. Nah selama tahunan nggak mau tumbuh, disiram, dipupuk nggak mau tumbuh. Saya nggak ngerti bahwa karena akar yang goyah tidak memungkinkan untuk dia bisa tumbuh. Karena kalau digoyang-goyang, dipindah-pindah, obah terus, itu akar begitu tumbuh, dia patah. Nah saya pelajari saudara, bahwa sebagai orang percaya, akar kita itu penting. Iman harus punya akar yang sangat kuat. Di mana? Iman itu harus berakar di dalam firman Tuhan. Harus tertanam di dalam firman Tuhan. Dalam Kolose pasal 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Kalau akarnya kuat, akarnya kokoh, dia bisa berbunga seperti ini. Ini adalah salah satu anggrek yang sangat luar biasa. Ini termasuk kesayangan saya. Ini warisan dari mama saya. Warnanya ungu campur coklat, dan ini kalau berbunga bisa sampai 3 bulan lamanya. Awet sekali ya. Cuma tinggal 1 batang ini, yang lain mati ya. Dan saya juga kasih ke orang juga. Saya sudah ada anakannya, saya kasih ke orang. Nah, saudara, kemudian dari beberapa anggrek yang ada ini, kalau anggrek bulan seperti ini, mereka, menurut teman saya nih ya, ini mereka bisa hidup di tempat teduh. Jadi waktu genteng saya ini ditukar jadi lebih teduh kayak gini, maka mereka tidak dapat matahari. Nah bagi anggrek bulan ini nggak begitu masalah. Teman saya bilang, ini tetangga saya bilang, nggak apa-apa, anggrek bulan nggak apa-apa ditinggal di sini. Tapi anggrek-anggrek biasa seperti ini, mereka butuh matahari. Benar-benar walaupun kita sudah kasih pupuk, sudah kasih air, dia butuh matahari, dia butuh nutrisi, dia perlu disinari dengan matahari. Saudara, biasanya itu kalau dalam ibadah, kalau doa berkat, saya selalu mengucapkan doa berkat seperti yang diucapkan oleh Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi saya merenungkan ini doa berkat yang Tuhan Allah sendiri perintahkan kepada Musa. Kalau engkau memberkati orang Israel, ucapkan doa berkat ini. Dan doa berkat itu selalu saya doakan untuk jemaat. Nah, rupanya saudara, kita lihatin tanaman ini, anggrek ini, dia butuh sinar matahari. Sama seperti kita membutuhkan wajah Tuhan. Sinar wajah Tuhan. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Pada waktu Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, menurut doa berkat itu, Dia memberi kita kasih karunia. Saudaraku, kasih karunia itu sangat luar biasa. Kasih karunia bukan saja menyelamatkan kita dari hukuman kekal di dalam neraka yang kekal, bukan saja mengampuni dosa kita, tetapi kasih karunia adalah pemberdayaan dari Allah untuk membuat kita hidup melampaui cara hidup yang natural. Dengan kata lain, kita bisa hidup secara supranatural. Ya, jadi dua hal tentang tanaman anggrek. Yang pertama, akar harus kuat. Yang kedua, yaitu harus kena sinar matahari. Sebagai orang percaya, akar kita, iman kita harus berakar di dalam firman, tidak boleh goncang. Yang kedua, kita harus selalu disinari oleh wajah Tuhan untuk menerima kasih karunia. Tuhan memberkati saudara.